Sebelumnya pernah nggak di antara kalian ada yang diajak atau mengajak? Ada. Diajak mana aja nih kira-kira? Baik, di sini Ibu langsung sampaikan. Teks persuasi itu adalah teks yang bertujuan untuk membujuk, mengajak, dan mempengaruhi pikiran orang lain agar mau mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis dan pembicara. Paham? Paham. Sebelum kita mulai materi, Ibu mau bagi materinya dulu ya. Baik. Yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengajak seseorang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Bukan hanya kita, penulis dan pembicara sampaikan. Di sini ada ciri-ciri dari teks persuasi. Yang pertama, gaya bahasa bersifat mengajak. Gaya bahasa bersifat mengajak. Contohnya seperti mengajak banyak kan? Seperti ayo, marilah, atau sebaiknya, ataupun hendaknya. Ya kan? Pada ngantuk nggak sih? Mau speaking dulu? Kalau Ibu bilang semangat pagi, kalian harus bilang semangat pagi, press, press, press. Allahu Akbar. Oke? Oke. Paham. Kita mulai ya. Ya, semangat pagi. Pagi, press, press, press. Allah. Kamu baca contoh teks persuasi. Ciri-ciri. Berisi ajakan atau himbauan, menggunakan bahasa yang meyakinkan, didukung fakta atau data contoh yang kuat, gaya bahasa menggunakan mengajak seperti ayo, mari, marilah, jangan, dan lain-lain. Oke. Gaya bahasa itu bukan ciri-ciri bahasa itu bukan bersifat kayak ajaran aja ya. Kayak misalkan cuma dong kalau misalkan kalian ngajak tapi nggak ada apa faktanya, jadi kayak gak percaya, gak ngeyakinin gitu. Jadi kalian mengajak harus ada contoh atau faktanya. Jadi orang lain pun mau mengikuti apa yang kalian ucapkan. Paham? Oke. Selanjutnya, Lia, baca. Jenis-jenis teks persuasi. Jenis-jenis teks persuasi. 1. Persuasi politik berisi ajakan untuk mendukung pemilihan yang ditentukan. 2. Persuasi pendidikan tujuan untuk mengajak kedisiplinan di bidang pendidikan. 3. Persuasi iklan bertujuan untuk mempromosikan. Persuasi? Ibu berjelas lagi ya. Ibu udah kalian paham. Persuasi politik. Persuasi politik itu persuasi yang berisi ajakan tentang politik. Kayak misalkan pemilihan pilkada, presiden, banyak ya kan? Oke. Nah, terus itu persuasi yang kedua, persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan itu contohnya ibu mengajak untuk melakukan kedisiplinan. Kedisiplinan itu banyak ya kan? Contohnya apa aja yang tahu? Datang tepat waktu pada sekolah. Iya. Kelas setiap hari dan lambat. Sekolah yang rapi. Terus ngebom. Oke, pintar ibu. Nah, yang ketiga itu persuasi iklan. Persuasi iklan atau komersil. Itu persuasi iklan itu kayak misalkan ibu mempromosikan barang. Kayak misalkan Ada jiwu. misalkan ini spidol
sangat bagus, sangat bermanfaat. Karena ini spidol berguna untuk kita. Sekarang tidak ada spidol ini, kita tidak bisa menulis. Berarti termasuk ajakan bukan? Termasuk ajakan? Iya. Oke. Kayak misal contoh dari selanjutnya, contoh persuasi sosial. Persuasi sosial itu kayak misalkan gotong royong antara rakyat. Kayak misalkan ibu gotong royong mengajak kalian untuk bergotong royong membersihkan kelas. Itu termasuk ajakan sosial. Bukan hanya ibu, kayak misalkan rakyat komplek A itu harus bekerja sama membersihkan lingkungannya agar lingkungannya tetap bersih. Selanjutnya tujuan teks persuasi. Baca kamu, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mempengaruhi pikiran, sikap, dan tindakan agar mengikuti apa yang disampaikan penulis secara terperinci. 1. Penulis mengajak pembaca untuk melakukan tindakan positif. 2. Mendorong pembaca menyetujui atau mendukung pendapat tertentu. 3. Mempromosikan suatu barang atau produk agar diterima dan didukung. Oke, teks persuasi itu jenis-jenisnya yang kayak misalkan penulis mengajak pembaca untuk melakukan tindakan positif. Tindakan positif itu kan banyak ya. Yang tindakan negatif yang kalian ikutin harusnya tindakan positif. Kayak misalkan Isabil. Ada yang tahu Isabil apa? Iya. Itu singkatan dari lihat apa? Ambil. Nah itu ajakan Positif. oke. Contoh ajakan positif itu ya. Yang kedua, mendorong pembaca menyetujui atau mendukung pendapat tertentu. Kayak misalkan ibu mendorong kalian untuk kalian bisa menyetujui apa yang ibu sampaikan. Kayak misalkan ibu ini harus berusaha supaya kalian bisa mau mengikuti apa yang ibu sampaikan. Ngerti kan? Oke. Yang terakhir, mempromosikan suatu barang atau produk. Kayak misalkan ibu promosi barang nih. Kayak misalkan ibu ngajuin barang supaya barang ini BPOM, gimana caranya ibu promosiin sama orang supaya ini BPOM gitu, supaya ini bisa dijual di pasar gitu, gimana caranya gitu, supaya kalian juga mau beli barang ibu gitu. Paham? Oke. Teks persuasi ya anak-anakku. Jadi sekarang ibu nyuruh kalian bikin, udah dikeluarin dulu bukunya? Oke, sekarang keluarin bukunya, keluarin dulu. Sekarang buat contoh teks persuasi tentang apa aja. Mau kebersihan, mau ajakan kayak misalkan ajakan menjaga bumi atau menjaga listrik, terserah. Yang penting tentang kalimat ajakan. Oke? Oke. Dulu.
Ya, nggak apa-apa. Sebutkan ciri-ciri teks persuasi. Berisi ajakan atau himbauan, menggunakan bahasa yang meyakinkan, didukung kata atau fakta atau data, contoh yang kuat. Gaya bahasa menggunakan sifat mengajak seperti ayo, marilah, jangan, dan lain-lain. Oke, kita selanjutnya soal nomor 2. Siapa yang tahu apa itu soal nomor 2? Jelasin. Jelaskan tujuan dari teks persuasi. Ya. Tujuan teks persuasi adalah untuk mempengaruhi pikiran, sifat, dan tindakan agar mengikuti apa yang disampaikan penulis secara terperinci. Oke, betul nggak teman-teman ya? Yang selanjutnya pertanyaan nomor 3. Jelaskan jenis-jenis teks persuasi. Jelaskan. Jenis-jenis. Apa yang kamu ketahui tentang persuasi politik? Itu mengajak kayak depan umum, beradab, Oke. Kalau persuasi pendidikan? yang mengajak pada kedisiplinan, yang menyuruh datang ke waktu ke kelas, menggunakan kaki, tidak harus kenal. Oke. Sudah paham ya? Berarti alhamdulillahirobbilalamin sudah paham semua pelajaran ibu. Jadi biar lebih afdol lagi, biar lebih paham lagi, ini dijadiin PR aja ya. Iya Bu. Nanti di lain waktu ibu ngajar, ibu bakalan tanya. Oke, sampai sini materi yang ibu sampaikan. Terima kasih anak-anakku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.